Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febriani dengan NIM 3219192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan tidak sempurna dan juga pasar monopoli. Nah, yang pertama yaitu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk teman-teman tahu bahwa pasar persaingan tidak sempurna ini yaitu adalah struktur pasar di mana penjual itu lebih banyak dibandingkan pembeli. Nah, walaupun sedikit, penjual itu berhak atas produk apa yang akan mereka jual dengan harga berapa. Nah, dari situ kita tahu bahwa ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama yaitu adalah ketidakseimbangan antara jumlah penjual dan juga pembeli. Kemudian harga ditentukan oleh penjual itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sulitnya untuk keluar masuk pasar. Dan yang keempat yaitu adalah tidak ada barang pengganti. Nah, maksud dari tidak ada barang pengganti ini yaitu adalah ketika di pasar persaingan tidak sempurna ini, penjual berhak menjualkan produk-produknya dengan jumlah yang terbatas. Nah, di situ tidak ada barang pengganti, di mana penjual lain itu tidak bisa untuk menjual barang yang dijual oleh penjual ini tadi karena produk itu terbatas. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita bisa tahu juga bahwa kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna ini yaitu adalah yang pertama yaitu adalah penjual berhak untuk menjualkan produknya dengan kualitas yang terbaik. Nah, di sini kita tahu bahwa dengan adanya pasar persaingan tidak sempurna ini, penjual berhak untuk menjualkan produknya dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang tentu ditentukan oleh penjual itu tersebut, namun dengan jumlah yang terbatas. Nah, selanjutnya contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini yaitu adalah pasar saham. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu jenisnya itu adalah pertama, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, kemudian pasar monopsoni dan oligopsoni. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu adalah bentuk pasar di mana dalam pasar tersebut hanya ada satu penjual unggul yang menguasai pasar. Nah, jadi penjual unggul ini berhak menentukan harga di pasaran dan hanya penjual unggul inilah yang memiliki barang tersebut, di mana barang tersebut tidak dimiliki di tempat lain atau di perusahaan-perusahaan lain. Nah, contohnya di Indonesia dari pasar monopoli ini yaitu adalah Pertamina, PLN, PDAM, di mana pasar-pasar monopoli kalau di Indonesia ini contohnya itu ada badan-badan usaha milik negara. Jadi dengan adanya pasar monopoli, pemerintah ini berhak untuk menentukan harga dari minyak, harga dari gas, kemudian harga dari air, harga dari listrik, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pasar monopoli ini, pemerintah mampu untuk menstabilkan ekonomi masyarakat. Jadi di sini teman-teman bisa tahu kan bahwa ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama yaitu adalah produknya itu tidak dimiliki atau tidak dikuasai di tempat lain atau di perusahaan lain. Nah, yang kedua, hanya ada satu penjual unggul. Kemudian yang ketiga, harga ditentukan oleh penjual unggul tadi yang ada di pasar monopoli. Namun kita bisa tahu bahwa dengan adanya pasar monopoli itu maka dapat menstabilkan ekonomi. Jadi pasar monopoli ini juga memiliki kelebihan, di mana kelebihan dari pasar monopoli itu yang tadi saya jelaskan itu adalah mampu menstabilkan ekonomi masyarakat. Seperti yang di Indonesia tadi bahwa pasar-pasar monopoli ini dikuasai oleh pemerintah. Jadi hanya pemerintahlah yang mampu untuk dan berhak untuk menjual produk yang ada di pasar monopoli ini. Sehingga produk-produk di pasar monopoli ini tidak bisa dikuasai atau dimiliki oleh
perusahaan-perusahaan lain. Jadi harganya itu tetap stabil dan tidak berbeda-beda. Jadi dapat mensejahterakan masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmatika Fadila dengan NIM 329184. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah kondisi pasar yang didominasi oleh sebagian kecil perusahaan yang berkompetensi terbatas. Nah, pasar oligopoli ini merupakan jenis pasar berdasarkan struktur. Nah, struktur itu mengacu pada sifat dan persaingan untuk barang dan jasa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, yang pertama itu ialah terdapat produsen atau penjual yang menguasai pasar. Kemudian ciri kedua ialah adanya hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Nah, ciri yang ketiga itu barang yang dijual itu bisa homogen, bisa juga terdiferensiasi. Selanjutnya yaitu hanya sedikit perusahaan yang menguasai pasar. Kemudian ada satu yang berperan sebagai market leader. Nah, kemudian kita lanjut kepada faktor pembentuk pasar oligopoli. Nah, yang pertama itu skala ekonomi. Nah, skala ekonomi ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pasar oligopoli. Kemudian adanya kegiatan penggabungan perusahaan atau merger. Nah, di mana penggabungan perusahaan ini bisa berkolaborasi untuk dapat menguasai pasar. Kemudian kita lanjut kepada contoh pasar oligopoli. Nah, contoh pasar dari oligopoli ini ialah adanya industri mobil, teknologi, kemudian industri rokok. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Nah, yang pertama itu kelebihan dari pasar oligopoli. Kelebihan yang pertama itu adanya persaingan yang cukup ketat untuk produsen agar dia bisa mampu menciptakan produk yang efisien atau memberikan manfaat. Kemudian lebih memusatkan pada persaingan bukan harga. Kemudian penemuan baru tidak mudah untuk ditiru. Adapun kekurangannya ialah harga lebih cenderung tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Kemudian produsen membutuhkan biaya produksi yang cukup tinggi. Kemudian adanya persaingan antara perusahaan yang sering terjadi peran banting harga. Nah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Frilia dengan NIM 3219170 dari kelas EI 7E. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bagian D, yaitu tentang monopsoni. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu pasar monopsoni, yaitu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal dan menguasai pasar komoditas. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu adapun faktor-faktornya. Yang pertama, tidak ada pembeli yang antusias pada pasar tersebut. Yang kedua, lokasi produsen berbeda di tempat terperinci dan sulit dijangkau. Dan yang ketiga, banyak operasional tinggi. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama yaitu hanya ada satu pembeli. Yang kedua yaitu harga ditentukan oleh pembeli. Yang ketiga, produk adalah bahan mentah. Dan yang keempat, pendapatan tidak merata. Dan yang kelima, sering terjadi perselisihan. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kelebihannya, yaitu kualitas hasil produksi pada pasar ini terjamin karena pembeli hanya mau menerima produk berkualitas. Adapun kelemahannya yaitu pembeli bisa berlaku semena-mena. Yang berikutnya, aspirasi penjual tidak didengar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayakbo Pratama, NIM 3219188, akan mencoba menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang pasar monopolistik. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pasar monopolistik, kita harus mengetahui apa itu pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu artinya
adalah sebuah pasar yang dimana banyaknya konsumen dan juga banyaknya produsen yang memproduksi suatu komoditas dengan komoditas yang berbeda-beda. Nah, komoditas yang ditawarkan di pasar monopolistik ini adalah produsennya itu memang berbeda, namun yang ditawarkan itu berbeda dalam hal seperti misalnya fisiknya, ukurannya, logonya, mereknya, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu pasar monopolistik ini juga berpengaruh dan bisa terdapat juga di pasar modern maupun pasar tradisional. Karena yang kita tahu bahwa pasar monopolistik ini adalah pasar yang mempengaruhi sebuah produsen itu memproduksi barangnya yang tentunya itu barang-barang produknya berbeda, namun pada suatu perusahaan, community, merek dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara mencirikan pasar monopolistik ini? Pasar monopolistik itu berciri-ciri yang pertama adalah banyaknya produsen. Lalu yang kedua adalah produsen itu banyak yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah komoditi yang dihasilkan itu juga berbeda. Dan juga produsen dapat mempengaruhi tingkat harga yang ditawarkan. Kemudian juga banyaknya produsen-produsen itu bisa dengan mudah masuk ke pasar monopolistik ini. Lalu selanjutnya adalah membuat video ataupun iklan promosi secara aktif. Karena mengapa? Karena banyak persaingan, banyaknya produsen yang menawarkan barang, tentunya dengan menggunakan promosi iklan yang menarik, itu akan menarik konsumen. Nah, lalu apakah contoh dari pasar monopolistik ini? Nah, contohnya adalah dalam sebuah perusahaan Samsung. Kita sudah mengetahui bahwa dan tidak asing lagi dengan yang namanya Samsung. Samsung itu tidak hanya menawarkan komoditas misalnya seperti alat-alat rumah tangga, seperti televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Tapi Samsung juga itu menawarkan produk atau komoditas yang lain seperti handphone atau smartphone yang kita kenal dan kita butuhkan pada masa ini. Dan komoditas-komoditas yang lain yang tentunya masih dalam cakupan Samsung. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya dan juga saya mewakili dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.